Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Riswandi, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Hari ini saya akan mengedit file di Word, yaitu paper tentang peran pendidikan dalam menghadapi tantangan dari implementasi pendidikan karakter. Pertama, saya akan mengubah layout dari paper ini. Pertama, kita klik layout, lalu kita arahkan kursor ke margin, lalu kita klik custom margin. Selanjutnya kita akan ubah sesuai instruksi yang diberikan, yaitu untuk top itu 4 cm, untuk bottom 4 cm, untuk left itu 3 cm, dan right 3 cm. Lalu selanjutnya kita klik OK. Kita juga ubah bagian spacing yang after, kita ubah ke 6. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke home. Nah, kita akan mengubah font dari paper ini. Kita Ctrl Alt untuk ngeblok semuanya, lalu kita cari Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, ini sudah teman-teman. Selanjutnya kita ubah ke Justify. Nah, ini sudah, dan untuk spacing kita ubah ke 1,15. Selanjutnya kita akan mengedit cover. Untuk judul kita ubah ke fontnya menjadi ke 14. Lalu untuk program studi pendidikan ekonomi, ini kita ubah juga ke ukuran 14. Nah, untuk sisanya itu agar muat di satu page, kita kecilin aja logonya, lalu ini kita blok. Lalu kita center. Nah, untuk di tengah. Nah, untuk cover sudah selesai. Baik, selanjutnya kita akan mengubah salah satu halaman menjadi landscape dan halaman satunya menjadi dua sisi. Pertama-tama kita akan nge-bricks salah satu page ini. Kita klik layout, lalu klik bricks, dan next. Nah, untuk berikutnya juga halaman berikutnya kita next page juga. Nah, untuk bab 2-nya kita next page juga karena agar bawahnya itu nggak mengikuti yang atas. Nah, sudah. Nah, untuk yang ini kita akan ubah menjadi dua sisi. Kita akan ubah menjadi dua sisi, menjadi landscape, dan yang berikutnya kita akan ubah menjadi dua sisi. Nah, ini udah ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan numbering file ini dengan format number yang berbeda-beda. Pertama, untuk kata pengantar sampai daftar tabel, kita akan menggunakan angka Romawi. Caranya kita next page lagi. Nah, untuk bab 1 tidak perlu di next page karena tadi udah kita lakukan ya. Selanjutnya, untuk di bab 2 juga sudah kita next page.
Nah, selanjutnya karena ini akan saya bedakan, maka kita akan next page-nya ini. Pertama-tama kita akan next. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita akan next page lagi di bab 3. Ya, sudah ya teman-teman, dan kita akan mulai menumbering. Oh ya, kita harus mematikan previous-nya agar cover itu tidak ada numbering yang mengikuti dari page selanjutnya ya. Ini same as previousnya kita matiin. Nah, yang bawahnya juga kita matiin. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke page number. Nah, untuk format page number kita ubah menjadi angka Romawi. Dan kita mulai dari angka 1. Nah, ini udah ya teman-teman. Nah, untuk cover tidak ada numbering. Nah, lalu untuk selanjutnya, same as previousnya kita matiin juga. Kita ubah format numbernya menjadi mulai dari angka 1. Nah, ini udah. Ini juga same as previousnya kita matiin, lalu kita ubah letaknya menjadi atas kanan. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk di bab 3 kita link untuk previousnya kita matiin, lalu kita ubah menjadi di bawah tengah lagi. Oke, ke bawahnya kita ubah menjadi di atas kanan. Ini sudah. Ini belum, ini kita ubah ya ke atas kanan. Ini SMS previousnya kita matiin dulu. Udah. Selanjutnya kita akan ke next ke bab 3. Nah, untuk bab 3 kita matiin dulu. Lalu kita ubah ke bawah. Nah, untuk selanjutnya di dapus juga kita ubah. Nah, udah deh. Yang di atas ininya kita langsung hapus. Bisa. Nah, untuk numbering sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat daftar tabel dan daftar gambar. Pertama, kita arahkan ke gambar yang ingin kita masukkan. Pertama ada ini, kita klik kanan, lalu insert caption. Ini sudah figure, lalu kita klik, kita ketik sesuai judul gambar ya. Lalu oke.
Saya kita hapus, lalu kita ubah formatnya menjadi sudah, lalu kita ke selanjutnya. Ini ada ini, agar memudahkan kita langsung salin aja. Kita lakukan hal yang sama, kita insert caption, lalu kita ubah formatnya, lalu yang bawahnya kita hapus. Nah, selanjutnya untuk menghemat waktu kita langsung insert caption di tabel. Bedanya kita tinggal ubah labelnya menjadi tabel. Nah, untuk judulnya kita masukkan menjadi ini ya teman-teman, tadi kita copy dulu. Lalu ini kita tarik ke tengah. Kita ubah fontnya. Ini udah selesai. Selanjutnya ada ini juga, ada tabel juga, kita ubah. Kita ubah. Kita pakai Times New Roman. Dan sudah, kita hapus juga. Lalu selanjutnya ada gambar kita ubah ke gambar. Ini tinggal kita ubah formatnya. Kita hapus yang di sininya. Dan ada tabel yang terakhir. Kita copy. Lalu kita insert caption lagi. Kita ubah labelnya ke table. Lalu kita klik OK. Yang ininya kita hapus. Lalu kita ubah. Lalu selanjutnya kita tinggal masukkan yang tadi sudah kita insert caption. Nah, untuk itu kita klik reference, lalu insert table of figure. Nah, untuk tabel kita oke. Nah, ini sudah. Selanjutnya ada daftar gambar. Kita lakukan hal yang sama. Kita insert table of content, hanya saja caption labelnya kita ubah menjadi figure. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Pertama kita blok dulu. Lalu kita klik home dan kita masukkan ke heading 1. Kita update heading to match selection. Udah, kita lakukan hal yang sama ke daftar isi.
ke daftar tabel, daftar gambar, lalu ke bab 1 pendahuluan. Lalu untuk subbab kita masukkan ke heading 2. Kita update diri domain selection juga. Lalu kita juga bab 2 pembahasan kita masukkan ke heading 1. Lalu untuk subbab pembahasan 2 kita masukkan ke heading 3. Kita juga, tapi ini kita modify dulu. Ini kita klik heading 2. Lalu kita oke. Ini kita heading 3 lagi, langsung klik aja. Dan yang terakhir, kita yang bab 3 penutup kita masukkan ke heading 1. Nah, untuk kesimpulan kita masukkan ke heading 4. Kita modify lagi, kita ke heading Nah, untuk daftar pustaka kita masukkan ke heading 1. Nah, ini sudah ya teman-teman, tinggal kita scroll ke atas. Lalu kita klik reference, kita klik table of content, dan klik. Nah, ini sudah otomatis terformat. Dan untuk daftar isi sudah selesai. Step yang terakhir kita akan membuat citasi dan juga daftar pustaka dari Mendeley. Step pertama kita masukkan jurnal di Mendeley. Nah, jika sudah, untuk author kita bisa langsung saja edit. Kita isi detailnya. Dan volume. Sudah. Selanjutnya bisa kita langsung close. Nah, jika sudah kita akan langsung saja membuka file. Nah, dimulai dari latar belakang kita akan membuat citasi. Kita klik reference, lalu Mendeley site. Nah, kita akan mulai insert citation. Yang pertama untuk latar belakang kita akan menggunakan citasi yang ini karena saya ambil dari sini. Nah, sudah. Dan yang ini yang citasi yang selanjutnya dari jurnal, kita bisa cari di sini.
Selanjutnya untuk pengertian saya ambil dari sini. Nah, untuk ini yang nomor 3 ini sesuai dengan pernyataan di sini. Di sini. Nah, sudah. Dan yang ini saya ambil dari jurnal yang berbeda. Saya ambil dari sini. Nah, selanjutnya untuk nomor 8 saya ambil dari mensitasikan dari jurnal yang ini. Dah, sudah. Lalu untuk ciri-ciri dan kepribadian guru, saya ambil dari salah satu jurnal internasional yang membahas tentang peran dan kepribadian guru. Yang ini. Nah, sudah. Selanjutnya, untuk ini saya mengambil dari yang Muhammad. Dan yang terakhir, ini saya mengambil dari Ki Hajar. Ambil dari Ki Hajar. Nah, yang ini. Sudah selesai. Untuk yang selanjutnya, kita bisa langsung membuat daftar pustaka. Caranya kita tinggal menceklis seluruh jurnal yang ada di sini. Ya sudah, lalu insert section. Dah. Uh, Selanjutnya kita tinggal selesai deh. Ini udah masuk semua ya teman-teman, langsung aja. Berikut adalah paper yang sudah saya buat dengan numbering yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Terima kasih.